Halo Rek, kembali lagi di channel Inti Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film Korea dengan judul Miracle in Cell Number 7, yaitu keajaiban di sel nomor 7. Film ini dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Lee Hwan Hyung dan dibintangi oleh artis Ryu Seung Ryung, Kang Soo Won, dan Park Shin Hye. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang mengalami cacat mental karena memiliki kecerdasan yang kurang. Ia difitnah membunuh dan melakukan tindak asusila kepada anak gadis perempuan seorang komisaris kepolisian Korea. Sebelum kita masuk kepada isi ceritanya, saya ingin mengingatkan kalau video ini berisikan tentang spoiler. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton filmnya, saya mengharapkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, menonton film secara langsung memiliki suasana dan perasaan yang berbeda. Apalagi menonton sambil ditemani oleh pasangan kita. Oke, langsung saja kita putar filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Yesung ditemani seorang pria berpakaian polisi yang sedang membuka sebuah bungkusan kuning berisikan tumpukan buku lusuh berjudul Kasus Pembunuhan dan Penculikan Lee Yong-gu. Yesung kemudian keluar dari penjara kemudian melihat seutas balon kuning yang tersangkut di pagar, mengingatkannya pada kenangan masa lalunya. Scene beralih memperlihatkan dua orang pria berlagak seorang peramal. Namun ketika Yesung diramal, ramalannya selalu meleset. Waktu Yesung bilang kenal anak peramal, pria tadi bertanya-tanya, siapakah perempuan yang ada di depannya ini? Kemudian kedua pria ini masuk ke gereja. Namun sang pendeta dan pemain piano kaget ketika melihat Yesung yang hadir di depan mereka. Kemudian film beralih ke ruang sidang. Para pria yang ditemui Yesung tadi tampak duduk berjejer dan saling menyapa, seolah-olah mereka lama tak bertemu. Tak lama kemudian datanglah sosok pria polisi mengajak bersalaman para pria yang duduk tadi. Rupanya sosok polisi ini adalah seorang mantan kepala sipir penjara. Tak lama kemudian, hakim memulai persidangan. Jaksa menjelaskan bahwa sidang ini membahas tentang kasus terdakwa Lee Yong-gu yang menculik seorang anak perempuan bernama Cho Ji-yong dengan melakukan pelecehan seksual dan membunuhnya dengan tikukan batu. Menurut si jaksa penuntut, keputusan ini sudah jelas dan sidang tidak harus diteruskan. Namun si jaksa pembela, yaitu Yesung sendiri, memaparkan bahwa terdapat error pada kasus tersebut. Ia meminta kepada hakim untuk memeriksa ulang semua berkas dan bukti yang ada. Menurut Yesung, semua berkas pada kasus sebelumnya semuanya merupakan kesaksian palsu dan dia mengatakan ini dengan jujur karena ia menjadi saksi mata pada kejadian tersebut. Lalu kemudian Yesung menceritakan masa lalunya. Suatu ketika Yesung kecil bersama ayahnya sedang menari sambil menonton sebuah klip video Sailor Moon yang ada di depan toko. Yesung kecil merajuk ke ayahnya untuk membelikan ia sebuah tas Sailor Moon yang akan ia gunakan di hari pertama ia masuk sekolah. Tetapi ketika ayahnya hendak membelinya, tas yang hanya satu-satunya di toko tersebut telah dibeli oleh anak seorang komisaris kepolisian. Sang ayah Yonggu langsung lari ke dalam toko dan berusaha meminta tas tersebut dengan menarik-narik tasnya. Melihat kelakuan Yonggu, sang polisi langsung menghajarnya. Melihat ayahnya dikasari, Yesung memohon kepada polisi agar tidak memukuli ayahnya. Pagi harinya, Yonggu akan berangkat kerja dengan diantar putrinya sampai di depan rumah. Yesung dan ayahnya memiliki kebiasaan pada waktu ayahnya berangkat kerja, ia akan menghitung sampai 3. Setelah itu mereka akan bertatapan dan saling menarik konyol dengan tertawa bahagia. Rupanya, pekerjaan Yonggu adalah seorang tukang parkir di sebuah supermarket. Pada saat jam istirahat, Yonggu didatangi oleh seorang anak perempuan komisaris yang hendak memberitahu ia bahwa ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon. Yonggo pun mengikuti si gadis kecil tersebut ke toko yang dimaksud. Tak lama kemudian, ada seorang ibu-ibu yang melihat Yonggo melakukan CPR terhadap si gadis kecil yang terkapar di jalan. Akan tetapi si ibu yang salah paham melihat kejadian itu langsung lari terbirit-birit. Yesung cemas karena ayahnya tak kunjung pulang kerja hingga larut malam. Ternyata Yonggo telah ditangkap polisi kemudian dibawa ke TKP untuk reka kejadian. Di TKP telah dipenuhi oleh banyak wartawan dan warga lokal yang akan meliput kejadian. Naasnya semua adegan yang ia lakukan disalahartikan oleh orang-orang.
Mengasih nafas buatan diartikan mencium, menekan dada diartikan mencekik, melonggarkan celana untuk melancarkan sirkulasi darah diartikan menelanjangi. Kurang ajarnya, polisi di sana menyuruh Yonggu melepas celana dengan iming-iming akan dipertemukan dengan Yesung. Warga yang melihat Yonggu hendak melepas celananya langsung ramai dan melontarkan kutukan terhadap apa yang ia buat. Salah satu warga sengaja melepas masker Yonggu agar wajahnya terekspos di media. Yesung yang melihat wajah ayahnya langsung berteriak memanggilnya. Akan tetapi ia tidak bisa mendekat karena polisi langsung bergegas membawanya. Yonggu dimasukkan ke dalam sel bersama 5 napi lainnya. Sel itu dihuni oleh Bong Sik, Junho, Manbeng, si bos mafia, dan kakek aneh. Yonggu memperkenalkan diri dengan info data yang lengkap, mulai dari nama, tempat tinggal, tanggal lahir, sampai cara dia dilahirkan pun dijelaskan. Sementara napi lainnya kebingungan melihat Yonggu yang menjelaskan tanpa henti. Akhirnya si bos mafia meminta napi lain untuk mengecek berkas Yonggu. Pas tahu berkas Yonggu dipenjara karena melakukan tindak asusila pada anak-anak, ia langsung ditimpukin dan dihajar oleh para anggota napi lainnya. Tapi karena tahu Yonggu akan dihukum mati, si bos langsung duduk berdiam. Suatu hari ada kejadian, Yonggu melihat si bos napi lain hendak menusuk bos mafia, yakni teman selnya. Tanpa pikir panjang, Yonggu yang mengetahui hal itu, ia langsung lari untuk menyelamatkan si bos mafia. Sampai dirinya sendiri yang tertusuk. Si bos mafia merasa berhutang budi kepada Yonggu dan ingin membalas budi dengan mengabulkan apapun yang dia inginkan. Yonggu hanya menjawab, Yesung. Hari berganti dan terlihat para napi sedang menonton pentas pertunjukan para penari rohani pakai rebana. Dan terlihat Yesung kecil imut berada di antara penari tersebut. Seketika Yesung hilang dari kerumunan dan ternyata Yesung dibawa dalam tumpukan kardus untuk dibawa ke dalam sel menemui ayah Yesung. Yonggu melihat putrinya langsung memeluk Yesung sembari menangis. Yesung bertanya, mengapa ayah di penjara? Dengan tampang polos, Yonggu bilang kalau yang jahat bukanlah dirinya, melainkan teman-temannya yang baru saja membantu dia. Kami kemudian rombongan penari rohani dikabarkan akan pulang lebih awal karena si pendeta terjatuh terkena darah tinggi. Yesung yang dikabari langsung komplain karena mereka berjanji 2 jam. Tetapi baru 3 menit sudah disuruh pulang dan semua napi penghuni sel tersebut menjadi pusing karena harus memberi pengertian kepada Yesung. Pada akhirnya Yesung mau pulang setelah si bos berjanji akan membawanya kembali ke sana. Tapi sialnya rupanya rombongan penari sudah cabut duluan. Akhirnya Yesung menetap sementara di sel nomor 7. Beberapa hari kemudian, si Junho mendapatkan informasi bahwa akan ada pertunjukan kerohanian dalam 2 hari lagi, sehingga ada kesempatan untuk memulangkan Yesung. Namun, kehadiran Yesung memberikan suasana yang berbeda di sel nomor 7. Salah satunya, Yesung memberikan baju pada gambar wanita pujaan si bos mafia, serta menghibur para napi dengan tarian Sailor Moon yang khas dan imut. Hingga akhirnya tiba saatnya buat Yesung untuk pulang. Tetapi pas akan dibawa pulang, ternyata pertunjukan rohani ini bukanlah dari grup penari Yesung, melainkan grup dari biksu Shaolin. Sementara itu, di ruangan kepala sipir penjara, sang ketua petugas keamanan menyadari ada gadis kecil yang hilang dari acara tarian rohani tempo hari. Malamnya si bos mafia ngomel-ngomel ke Junho karena salah memberikan informasi. Tapi tiba-tiba salah satu petugas sel mengecek sel tahanan tersebut. Dan sialnya Yesung ketahuan oleh kepala sipir penjara. Karena pelanggaran ini, Yonggu menerima amukan kepala penjara dan dikurung di ruangan penjara terpencil. Tapi tiba-tiba suatu malam terjadi kebakaran di penjara tersebut yang disebabkan oleh salah satu napi. Sang kepala sipir menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan seluruh tahanan dari selnya. Sedangkan dirinya mencoba menerobos amukan api seorang diri dan terperangkap di dalamnya. Melihat hal ini, Yonggu berinisiatif untuk menyelamatkan kepala sipir yang terperangkap tadi. Esoknya kepala sipir nampak terbaring di ranjang rumah sakit penjara. Sang dokter bilang kalau bukan karena diselamatkan oleh Yonggu, mungkin nyawanya sudah tidak bisa terselamatkan. Di sekolah, Yesung yang baru masuk sekolah ditanya oleh gurunya soal kondisinya. Dan Yesung langsung meminta gurunya untuk bertanya langsung kepada ayahnya. Yesung pun pergi ke penjara ditemani oleh gurunya, dan gurunya menceritakan prestasi Yesung di sekolah. Dari situ gurunya tahu yang mengatur urusan rumah mulai dari bayar listrik, keuangan keluarga adalah Yesung yang masih berusia 6 tahun. Waktu kunjung pun sudah habis. Yonggu dibawa masuk ke dalam oleh petugas sipir. Sementara kepala sipir hanya melihat dengan bimbang kejadian tersebut.
Yang hal ini membuat Yesung menangis sejadi-jadinya. Karena ini Yesung pun makin lemas dan masuk ke rumah sakit. Pihak panti asuhan bilang Yesung perlu dipindah ke panti asuhan lain agar hidupnya lebih terjamin. Mendengar hal ini, Yesung bilang kepada kepala sekolah bahwa dirinya tidak ingin dipindahkan ke panti asuhan lain. Sampai Yesung memohon kepada kepala sipir agar dirinya dipenjara agar bisa selalu bersama dengan ayahnya. Si kepala sipir tidak berkata apa-apa dan langsung melangkah pergi. Sesampainya di penjara, terlihat beberapa petugas sipir protes atas keputusannya. Mereka semua takut dipecat, sedangkan kepala sipir amat yakin dengan keputusannya. Tak lama kemudian, sang petugas membawa kardus sel ke nomor 7. Kardus yang sangat besar berlabarkan makanan. Dan rupanya kardus itu berisikan Yesung. Napilannya nampak panik. Namun sang petugas bilang, Yesung dibawa ke situ atas pengetahuan sang kepala sipir. Yesung pun menjadi penghuni sel nomor 7 lagi dan meminta dibacakan cerita oleh bos mafia. Tapi sayangnya, si bos mafia tidak bisa baca. Gara-gara ini, kedua anak buahnya berdebat kalau simpanse saja bisa baca, yang secara halus menyindir si bos mafia. Mendengar ini, si bos mafia langsung depresi akut dan terbaring tanpa kata-kata. Sementara itu, kepala sipir berangkat ke kantor pusat guna mengecek berkas Yonggu. Waktu membaca berkasnya, ada yang mengganjal dari kesaksian tertulis Yonggu. Si sipir merasa buat Yonggu yang kurang pintar tidak mungkin bisa menulis kesaksian tertulis sedetail ini. Kemudian sang sipir menjemput Yesung di sekolah. Rupanya kini Yesung diadopsi oleh kepala sipir. Sementara itu di sel nomor 7, Yesung tengah mengajari si bos mafia membaca dan menulis. Lalu Bongsik masuk dan nampak ulai karena hari itu istrinya melahirkan, tetapi ia tidak bisa menghubungi istrinya. Yesung yang menyadari ini pun langsung mengeluarkan HP dari dalam isi tasnya yang dipinjamkan oleh teman sekelasnya. Ia lalu memberikan HP tersebut kepada Bongsik guna menelepon istrinya. Bongsik pun lalu kegirangan dan menelepon istrinya. Tapi sayangnya sinyal di dalam sel tersebut sangat jelek dan ternyata sinyal yang paling kuat ada di atas jamban. Bongsik pun kegirangan dan terharu bisa mengontak istrinya yang baru melahirkan anak pertamanya. Tak lama kemudian, Yonggu dikabarkan bahwa sidang keputusan dirinya akan diadakan seminggu lagi. Teman-teman satu sel Yonggu mempertanyakan kejadian sebenarnya. Mereka heran mengapa gadis tersebut jatuh. Akhirnya mereka melakukan reka adegan ulang guna mengetahui misteri kematian si gadis anak komisaris polisi. Dan dari situlah mereka tahu bahwa si gadis itu terpleset, kepalanya terbentur aspal dan tertimpa batu bata dari atas atap warung pasar. Si bos mafia juga bertanya mengapa Yonggu melakukan tindak asusila dengan melepas celana si gadis kecil. Rupanya di tempat kerjanya, Yonggu diajarkan CPR, pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun gestur penyelamatannya disalahpahami oleh orang-orang karena tahu bahwa Yonggu tidak bersalah. Sejak saat itu teman-temannya melatih Yonggu dengan keras agar Yonggu bisa berkata-kata dengan jelas di saat sidang berlangsung. Bahkan sang kepala sipir sampai datang mendatangi komisaris meyakinkan bahwa Yonggu tidak bersalah. Tapi sang komisaris menjawab bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dan rupanya si kepala sipir dulu juga pernah mengalami kejadian yang sama. Anak sematawayangnya mati terbunuh oleh salah satu napi yang dulu akrab dengannya. Akhirnya sidang pun dimulai, dan tak disangka sebelum sidang dimulai, Yonggu ditemui oleh sang komisaris. Komisaris mengancam bahwa jika Yonggu tidak mengaku bersalah, ia akan melakukan hal yang sama terhadap putrinya, Yesung. Alhasil ketika ditanya hakim, Yonggu mengaku bersalah dan meminta maaf. Mendengar hal ini, seantero ruang sidang tersebut ribut. Sang kepala sipir berteriak kepada Yonggu karena mengaku salah. Namun Yonggu tidak ingin anaknya mengalami hal mengerikan. Ia memutuskan agar dirinya dihukum mati. Waktu pun berjalan, Yonggu menjalani kehidupannya di penjara dengan bahagia, hampir sesekali dikunjungi oleh Yesung. Yesung pun juga terlihat bahagia tinggal bersama sang kepala sipir dan istrinya. Hingga suatu hari, sang kepala sipir mendapatkan kabar dari atasannya bahwa tanggal eksekusi Yonggu sudah ditentukan, yakni pada tanggal 23 Desember, persis di hari ulang tahun Yesung. Sang kepala sipir pun akhirnya memohon kepada gurunya Yesung untuk melakukan sesuatu sebelum tanggal 23 Desember. Sang kepala sipir bilang bahwa kali ini adalah terakhir kalinya Yesung bisa bertemu
dengan ayahnya. Karena tidak terima Yonggu mendapatkan hukuman yang tidak seharusnya, teman-teman Yonggu membuat rencana untuk mengeluarkan Yonggu dari penjara tersebut. Hingga akhirnya hari pelaksanaan rencana pun tiba. Hari itu di penjara diadakan pentas seni persembahan dari sekolah Yesung. Di ujung pementasan, para anak-anak turun ke bawah untuk mengajak penonton menyanyi bersama. Di saat itu pun Yesung dan Yonggu berjalan keluar diikuti oleh penonton lainnya. Dan ternyata di luar penjara sudah ada balon udara yang dibangun oleh teman-teman satu sel Yonggu. Mereka pun langsung menaikkan Yesung dan Yonggu ke atas balon udara tersebut, lalu memutus talinya dan membiarkan mereka terbang. Para petugas penjara mencoba mengejar balon udaranya, tetapi dihalau oleh para napi. Balon udara pun terus membumbung tinggi ke udara, tapi sialnya talinya tersangkut di pagar besi penjara tersebut. Kendati demikian, Yesung dan Yonggu tetap menikmati pemandangan tersebut. Sementara napi lainnya terlihat kecewa karena rencananya gagal. Beberapa hari berlalu dan akhirnya tiba pada tanggal 23 Desember. Para napi sel nomor 7 merayakan ulang tahun Yesung dengan kue dan banyak hadiah. Bos napi bahkan mendapatkan tas Sailor Moon yang dari dulu diinginkan Yesung. Di situ tiba-tiba Yesung bersimpuh pada Yonggu dan mengucapkan terima kasih telah menjadi ayahnya. Sang ayah pun melakukan hal yang sama, lalu mereka pun berpelukan. Tanpa tahu bahwa itu bisa menjadi pelukan terakhir untuk mereka, kemudian si bos napi menuliskan sesuatu di punggung Yonggu dengan spidol, diikuti oleh napi lainnya. Yonggu dan Yesung pun berjalan keluar dari sel tersebut. Di punggung Yonggu tertulis beberapa pesan dari teman-temannya bertuliskan "We love you". Ditemani oleh kepala penjara dan sipir, Yonggu dan Yesung berjalan ke arah pintu penjara. Di situ wajah Yonggu nampak gelisah karena akan berpisah dengan putrinya. Yonggu pun dibawa pergi sembari masih melakukan kebiasaan perpisahan dengan sang putri. Hingga akhirnya Yonggu menghilang di balik dinding. Kala terlepas dari penglihatan putrinya, Yonggu pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sementara Yesung menghitung sampai 3, sementara sang ayah tidak muncul-muncul, hingga membuat Yesung menangis. Mendengar tangisan putrinya, Yonggu pun langsung lari ke pintu penjara dan langsung memeluk putrinya. Yonggu meminta tolong dan meminta maaf kepada seantero penghuni penjara, berharap tidak dipisahkan dengan putrinya. Seiring Yesung menangis, kita dibawa ke momen persidangan kala Yesung sudah dewasa. Di situ Yesung menutup ceritanya dengan mengatakan bahwa dia ada di situ untuk membela dan mengembalikan nama baik almarhum sang ayah yang sudah difitnah dan diperalat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam tangisannya, Yesung memohon kepada orang-orang untuk memaafkan ayahnya. Sang hakim pun mengetok palu dan memutuskan bahwa almarhum diputus tidak bersalah dan dilepaskan dari segala tuduhan yang ada. Seluruh orang pun bersorak kegirangan dan saling berangkulan dan film pun selesai. Film ini menawarkan kisah haru dan tragis yang memperlihatkan hubungan yang kuat antara anak dan ayah yang tak akan ada yang bisa memisahkannya. Film ini juga mengajarkan kita betapa besarnya pengorbanan sang ayah yang sangat menyayangi dan peduli kepada anaknya. Mau rela berkorban untuk anaknya walaupun Yonggu sebagai orang tua punya kekurangan dalam hal fisik. Kisah kehangatan seorang ayah pada film ini telah sukses memancing saya untuk meneteskan air mata. Adegan Yesung yang sangat baik membuat ia pantas masuk dalam nominasi sebagai pemain terbaik kala itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang merasa terhibur dengan channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe dan komen di bawah jika mau request film lainnya. Saya Ragnala Agung mohon pamit. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan always be happy. Sampai jumpa.